Bismillah, kita coba syarah kitab ini, Fathul Latif ala Aisarit Tasarif. Ini adalah kitab yang disusun oleh Dinilim Abu Mulaika, yang mana dimaksudkan dengan penyusunan kitab ini adalah mempermudah para penuntut ilmu, khususnya mempelajari sorof, yang mana ilmu sorof ini salah satu momok bagi para penuntut ilmu, khususnya para mubtadiin, para penuntut ilmu awal-awal. Dan kitab ini disusun dengan metode yang insya Allah memudahkan para pelajarnya, ya. Hanya 5 dars, insya Allah dikuasai seluruh atau mayoritas, kita katakan mayoritas wazan tasrif istilahi yang fi'il sahih, tentunya ya, induknya saja mayoritasnya, yakni yang mayoritas dipakai dalam kalam Arab. Adapun yang jarang-jarang belum kita masukkan di sini. Nah, di dalam covernya ini ada gambar pena, kertas, dan tunas. Maksudnya adalah kitab ini diharapkan permulaan atau menjadi sebab tumbuhnya seseorang dalam perjalanan menuntut ilmunya. Kita lihat sini ada takdim dari Ustadz Abdurrahman Zahir, guru dari penulis, dan kita nggak bacakan ya, nanti dibaca saja sendiri. Kita langsung masuk ke Al-Muqaddimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Al-Quran dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, supaya kalian mengerti, supaya kalian memahami. Kemudian kata penulis, nabda'u bi ilmi sarfi, kita mulai dengan ilmu sarf. Awalan, pertama-tama. So metodenya penulis ini, ilmu sarf diawalkan ketika para penuntut ilmu ingin mempelajari bahasa Arab, tapi dengan metode kitab ini ya. Liya'lamal mubtadi'u, supaya para pemula mengetahui annal lughatal arabiyyata, bahwasanya bahasa Arab laha tartibun jamilun, ia memiliki tertib, susunan yang indah. La yujadu fi lughati ghairiha, tidak didapati pada bahasa selain bahasa Arab. Kama naqul, sebagaimana yang kita katakan, darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrasun madrasun midrosun. Ini salah satu bentuk tasrif ya. Nah, tentu tasrif ini ketika muqaddimah kita paparkan kalimat ini kepada para pemula, setelah kita pahamkan dulu kepada mereka tentang apa sih ilmu sharaf. Ini yang secara sederhana kita katakan ilmu sharaf adalah ilmu yang mengubah satu kata ke kata lainnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Darasa yadrusu darsan, ini darus artinya telah belajar, yadrusu sedang atau akan belajar, darsan pelajaran, darisun orang yang belajar, madrusun yang dipelajari, udrus belajar, la tadrus madrasun madrasun midrosun tempat atau waktu belajar dan alat belajar. Ya, ini enggak keluar dari huruf dal, ra, sin. Maknanya semuanya belajar dan dengan pecahan-pecahan lainnya, dengan bentuk-bentuk lainnya, yang mana setiap bentuk mewakili makna-makna yang lain, dan ini bisa dihafal sekali dan dipakai ke seluruh fiil-fiil yang lain, kata kerja yang lain. Wahakadha, dan begitu juga masih dalam fiil yang sama kita bisa bentuk lagi. Jadi darrasa yudarrisu tadrisan, telah mengajar, sedang atau akan mengajar, tadrisan pengajaran, bahkan bisa sampai habis lagi. Mudarrisun mudarrasun darrisla tudarris mudarrasun mudarrasun. Ya, atau bisa kita bikin ke bentuk lain lagi. Tadarasa ya tadarasu tadarusan, tadarasa saling belajar mengajar, ya tadarusu tadarusan, masih bisa kita bentuk lagi. Dan semuanya enggak akan keluar dari dal, ra, sin. Nah, ini dipaparkan setelah mereka sedikit mengetahui apa itu ilmu sharaf, dan biasanya pengajar memaparkan ini kepada para pemula setelah masuk di bab pertama nanti. Ya. Apa tujuan dipaparkan ini? Supaya mereka tahu bahwasanya bahasa Arab memiliki tertib yang indah. La yujadu hadat tertib fil lughatil ingkiliziyah, dan tertib ini, susunan ini tidak didapati pada bahasa Inggris.
Mithlu qaulihim study, seperti ucapan mereka study. Nggak bisa study kita tasrif seperti ini. Study belajar, tempat belajar kita nggak katakan dia masih di dalam lingkup huruf STUDY. Tempat belajar kita tahu school, ya, sekolah. Tiba-tiba hurufnya jadi SCHOOL. Sedangkan dalam bahasa Arab darosa, belajar, tempat belajar madrasun. Ya, ada juga darosa, belajar, pelajaran darsan, dars. Adapun dalam bahasa Inggris pelajaran sudah tidak dikatakan study, tapi lesson biasanya. LESSON. Huruf yang sangat tidak teratur. Ya, yang mana dalam bahasa Arab berarti kalau kita hafal bentuk ini, setiap kita dapat satu kosakata, otomatis kita bisa hafal, kita mendapatkan 10 kosakata. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, begitupun kalau kita hafal yang ininya, bisa 20-an sampai 30-an. Nah, ini salah satu tertibnya, rapinya bahasa Arab dibanding bahasa selainnya. Adapun bahasa Inggris nggak bisa. Kita harus belajar satu kata per satu kata, dihafal satu kata per satu kata. Study, belajar, tempat belajar atau sekolah, school, ya, pelajaran, lesson, dan seterusnya. Kemudian, kenapa alasan juga selain supaya pemula tahu bahwasanya bahasa Arab rapi, alasan yang kedua, liar fa'adzan al-awam, supaya ilmu sharaf ini yang diajarkan di awal waktu mengangkat prasangka orang awam, anna lughatal arabiyyata su'batun, bahwasanya bahasa Arab itu susah. Wa hadza dhannul ladzi yamna'uhum min ta'allumil lughatil arabiyyah, dan prasangka inilah yang menghalangi orang-orang awam untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi udah kena momok, udah kena stigma bahwasanya bahasa Arab itu susah. Padahal kalau kita mau jujur ya, ini kan bentuk yang rapi ini bisa dihafal sekali kemudian diterapkan ke fiil lain, berarti harusnya lebih mudah dong. Cuma hanya saja biasanya yang menjadikan susah adalah mungkin karena bahasa kita dengan alfabet, adapun bahasa Arab dengan huruf hijaiyah, merasa ada perubahan huruf gitu ya. Wallahu alam. Intinya kita coba singkap prasangka para pemula yang menyangka bahwasanya bahasa Arab itu susah. Coba kita singkap dengan ilmu sharaf ini. Dan di antara alasan lainnya, wa anna al-lughatal arabiyyata laha ma'nan daqiqun, bahwasanya bahasa Arab memiliki makna yang dalam, liman yaqiluha bi ilmi sharf, untuk yang memahaminya dengan ilmu sharaf, qabla nahwi wal balagha, sebelum ilmu nahwu dan balagha. Ini dua cabang ilmu yang lain. Mislu qaulin Nabi SAW, seperti perkataan Nabi SAW di bawah ini, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa mentaatiku dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Nah, ini kalau terjemahan letterlek ya. Lihat di sini, barang siapa mentaatiku, Rasulullah SAW katakan dakhala. Dakhala ini persis dengan bentuk darosa yang tadi di atas, yang mana ini adalah fi'il madi, kata kerja lampau atau past tense dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana seseorang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa mentaatiku maka dia telah masuk surga, sedangkan mati aja belum, kok bisa dikatakan telah? Ya, nah ini bagi orang yang mengenal ilmu sharaf, dia akan terusik dia dalam tanda kutip. Ya, kok bisa pakai ini, pakai dakhala, sedangkan harusnya kalimatnya menggunakan kata kerja non lampau atau fi'il mudhari. Dalam kasus ini misalnya sama dengan bentuk ini, yadrusu. Kita katakan pada selain hadis, man atau ani yadkhulul jannah, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Kan harusnya gitu. Tapi Rasulullah SAW malah menggunakan fi'il madi atau past tense, dan kita tidak katakan Rasulullah SAW salah kaidah. Ya, karena kaidah-kaidah bahasa Arab dikumpulkan setelah Al-Quran dan hadis ada. Jadi bahasa Arab, Al-Quran dan hadis duluan, baru kaidah-kaidah tersebut dikumpulkan belakangan. Nah, justru ini ada faedah besar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mentaatiku telah masuk surga. Ini berarti memberi faedah bahwasanya siapa yang mentaati Rasulullah SAW taat aja, nggak usah inovasi, ya, nggak usah mengurangi atau menambah ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka dia telah masuk surga. Maksudnya adalah pasti masuk surga. Seseorang yang dikatakan telah padahal dia belum melakukannya, maka ada makna pasti, kepastian. Seperti kita lihat seseorang yang pintar sekali dalam belajar, ya, dia kelas 2, kemudian yang dia pahami sudah pelajaran kelas 3, maka kita katakan kepada dia, engkau telah naik kelas. Maksudnya pasti naik kelas nanti. Begitupun sebaliknya,
Wa qaulillahi ta'ala, di antara dalamnya makna bahasa Arab bagi orang yang mengenal ilmu saraf, di firman Allah, inna masala Isa indallah kamasali Adam, sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakannya dari tanah. Summa qala lahu, kemudian Allah katakan kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah hal tersebut. Jadilah Nabi Isa menjadi manusia tanpa hubungan biologis. Di sini malah terbalik kali ini. Ya, ini kalimatnya harusnya menggunakan past tense karena penciptaan Nabi Isa telah lampau sejak diturunkan ayat ini. Harusnya kita katakan pada selain Quran, summa qala lahu kun fakana. Kemudian Allah katakan kun, maka jadilah yang lampau itu. Pakai past tense. Ini malah pakai fiil yang non lampau, fiil mudhari. Fayakunu, padahal kejadiannya lampau. Dan tentu kita katakan sekali lagi, kita tidak katakan Al-Quran salah kaidah, karena Al-Quran lebih dahulu sebelum kaidah tersebut, kaidah-kaidah nahwi, kaidah-kaidah sharaf disusun oleh para ulama. Apa faidahnya? Kenapa yang lampau malah diucapkan seolah-olah non lampau? Allah ingin memberi faidah bahwasanya Allah masih mampu menciptakan manusia tanpa hubungan biologis, sebagaimana penciptaan Nabi Isa kapanpun juga. Mau hari ini, mau besok, ya. Jadi nggak terbatas pada masa lampau. Nah, ini kan perkataan-perkataan seperti ini bagi orang yang mengerti ilmu sharaf agak terusik dia bacanya. Kok fayakunu? Ya, ataupun misalnya dijelaskan oleh ustadznya. Nah, biasanya yang ketika sudah dijelaskan begini akan terasa nikmatnya, dalamnya bahasa Arab. Ya, dan juga diantara faedah besarnya juga berarti Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha mampu menolong seseorang dalam keadaan yang terhimpit. Sebagaimana Allah sangat mudah menciptakan manusia tanpa hubungan biologis, yang padahal itu tidak ada sebab kauninya. Tapi kalau Allah katakan kun, jadi, maka jadi. Ya, apalagi cuma menolong kita, ya, menolong keluarga kita, atau menolong negeri kita dan sebagainya. Tinggal dikiaskan ke hal-hal yang lain. Kemudian di sini kami sertakan 4 contoh, ya, kata-kata yang mengandung makna dalam ketika dipahami dengan ilmu saraf. Dua contoh, dan 2 contoh lainnya adalah yang makna-maknanya sebenarnya enggak terlalu dalam, berjalan sesuai maknanya. Hanya saja sering disalahpahami. Makanya kata penulis di sini rahimahullah, wa hakadha, begitu pula bihadzal ilm, dengan ilmu saraf ini sahahna, kita bisa membenarkan ma'akhta'a katsirun minal muslimin, apa-apa yang kebanyakan kaum muslimin keliru, awamihim hatta khawassihim, awamnya bahkan sampai para ulamanya kadang-kadang keliru dalam memahami salah satu lafaz. Fi fahmi ba'dil lafzi, dalam memahami sebagian lafaz. Atau kita juga bisa membenarkan ma naqasa fi fahmiha, apa-apa yang mungkin kurang dalam memahaminya. Misli qaul, seperti perkataan la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat tauhid, kalimat yang sangat urgent. Tapi kata penulis di sini, faqad qalla, sungguh sedikit, man ya'lamu, orang yang tahu, annal ilah, bahwasanya kata ilah pada kata la ilaha illallah mustaqun, dipecah, bersumber min alaha ya'lahu, bersumber dari kata alaha ya'lahu. Alaha ya'lahu ilahan. Ini untuk orang yang kenal ilmu saraf. Alladzi, yang mana muradifuhu, sinonim dari kata alaha ya'lahu ini adalah abada ya'budu ibadatan, menyembah, beribadah. Maka terjemahan la ilaha illallah, ya, adalah tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Adapun makna Tuhan biasanya lebih diterjemahkan ke Rob, tiada Rob selain Allah. Jika makna la ilaha illallah adalah Tuhan, sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Arab Rob, walaupun sebagian ulama mengatakan ya kata Rob itu mencangkup ilah juga. Cuman khawatirnya fokusnya adalah seseorang dikatakan telah bertauhid selagi meyakini ada zat yang mengurus alam semesta ini. Kalau begitu nanti orang-orang Nasrani juga kita katakan bertauhid nanti, karena dia meyakini alam semesta ini diurus oleh Bapa, Allah Bapa kata mereka, yang mana itu zat yang satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, mengurusinya dan sebagainya. Cuman kan mereka nggak bisa kita katakan bertauhid karena peribadahannya disembahkan kepada Isa juga. Nah, maka ucapan la ilaha illallah, tiada ilah
tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, berarti mengeluarkan mereka dari tauhid. Maka hanya orang Islam yang bertauhid, karena orang Islam satu-satunya umat yang menyembah satu zat, ya, dan menafikan seluruh sesembahan yang lain. Nah, padahal ini urgent sekali. Ya, urgent sekali kalimat ini, tapi masih disalahpahami oleh banyak kaum muslimin bahkan. Nah, maka orang yang mengerti ilmu sharaf tahu dia la ilaha ilah, dari kata alaha ya'lahu ilahan, sesembahan, ya, menyembah, seperti makna abada ya'budu ibadatan. Satu contoh lagi, wa mithlu qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kita perhatikan di sini terjemahan yang sering diterjemahkan di dalam Al-Quran, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Ini Allah ceritakan tentang orang-orang munafik. Di sini Allah pakai lafaz yukhadi'un. Ini orang yang belajar ilmu sharaf tahu ini, dari kata khada'a yukhadi'u. Sedangkan ketika mereka menipu diri sendiri, Allah pakai lafaz yakhda'u. Yakhda'una. Orang yang belajar ilmu sharaf tahu ini adalah khada'a yakhda'u. Ada perbedaan di dua lafaz ini, yukhadi'un sama yakhda'un. Orang yang belajar tahu dan pasti akan terusik, ya, ketika membaca ayat ini, yang mana diterjemahkannya di dalam Al-Quran terjemahan semuanya sama, yakni mereka menipu Allah dan orang beriman, dan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Nah, maka di sini ada kekurangan dalam menerjemahkannya. Bukan berarti para penterjemah itu ini ya tidak paham, mereka hanya mensederhanakan. Tapi intinya harus ketangkap lah, ada perbedaan makna di sini. Nah, di antara maknanya kalau kita belajar ilmu sharaf, fiil ini tuh khada'a yukhadi'u biasa diberi makna saling, seperti qatala yuqatilu, saling bunuh. Khada'a yukhadi'u, saling menipu. Tapi tentu tidak dimaknai seperti itu ya. Karena kita nggak katakan orang munafik berhasil menipu Allah lalu Allah membalas tipuan mereka, enggak. Cuma maksudnya ketika membaca ini dia harus terusik lah. Oh, ini kok ada makna saling. Tentu sekali lagi tidak dikatakan saling. Kalau kita merujuk ke kitab tafsir atau kitab i'rab besar dalam Al-Quran, khada'a yukhadi'u ini dimaknai melempar tipuan. Jadi mereka orang munafikin baru melempar tipuan kepada Allah dan orang-orang beriman, baru melempar, tidak sampai tertipu Allah dan orang-orang beriman, dan Allah maha suci dari sifat dari terkena tipuan mereka. Tapi Allah katakan wa ma yakhda'una illa anfusahum, tapi tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, kena mereka tipuannya, karena lafaznya beda, yakhda'un. Nah, ini hanya dimengerti oleh orang yang belajar ilmu sharaf. 4 contoh ini biasa kami atau para pengajar ajarkan langsung di awal-awal ketika muqaddimah sebelum kita mempelajari tasrif dalam ilmu sharaf. Jadi langsung ditampakkan dulu betapa indahnya bahasa Arab, ya, betapa indahnya bahasa yang mereka jadikan momok sehingga mereka nggak mau belajar. Kemudian kata penulis di sini rahimahullah, katabtu hada, aku menulis kitab ini li su'ali ba'di asdiqaina, karena pertanyaan sebagian teman-teman kami, wa irsyadi ba'di asatizatina, dan juga arahan dari sebagian ustadz-ustadz kami. Alladzina min awalihim al-ustadu Abu Hurairah Rusdi hafidhahumullahu jami'an. Di antara yang paling awal-awal dari mereka mengarahkan untuk menyusun kitab ini bagi si penulis adalah Ustadz Abu Hurairah Rusdi hafidhahumullahu taala. Nah, ini biasa ya, alasan klasik kitab ditulis biasanya karena permintaan. Kemudian kata penulis di sini, min tamayuzi hadal kitab, di antara spesialnya kitab ini, an ja'altul auzana at-tasrifiyata, aku menjadikan wazan-wazan tasrif tanqasimu bi'tibari syibhi nutqiha, terbagi dengan tinjauan syibhi nutqiha, dari tinjauan miripnya ketika diucapkan. La bi'tibari asli hurufiha, tidak ditinjau dari asal hurufnya. Kama huwa ma'rufun fi kutubin ukhra, sebagaimana pembagian wazan tasrif. Wazan ini tadi yang daros saya sudarsan, hafalan yang kita hafal nanti bisa kepake ke semua kata. Di mana kitab-kitab tasrif yang lain membagi wazan-wazan tersebut dari sisi asal hurufnya. Berarti 3 huruf dulu,
kemudian 4 huruf, kemudian 3 huruf ditambah 1, 3 huruf ditambah 2, 3 huruf ditambah 3, kemudian 4 huruf tambah 1. Tinjauannya dari situ dikumpulkan yang wazan-wazan. Adapun kitab ini enggak. Kita tidak melihat tinjauan itu, tapi semua fiil yang bunyinya sama, diucapkannya mirip, maka digabungkan dalam satu dars. Ini diantara perbedaan kitab ini dengan kitab tasrif, kitab shorof yang lain. Ya, kenapa alasannya? Kata penulis, fahadal kitab, maka kitab ini ashalu litullabi nutqan wa hifdhan, lebih mudah bagi para penuntut ilmu diucapkan dan dihafalkan. Ya, ini wazan-wazan tadi. Kalau bunyinya sama, walaupun tinjauan hurufnya beda, bunyinya sama, maka akan lebih mudah dihafalkan. Karena sekali dia hafal satu, teman-temannya hafal yang lain. Wa ahabbu lahum ta'alluman, dan lebih disukai bagi para penuntut ilmu belajarnya. Kitab ini lebih disukai dalam pelajarannya. Kemudian kata penulis di sini, uhibbu, aku suka, an yuhabbabu tullabul lughatal arabiyyata. Aku suka ketika penuntut ilmu itu dibikin cinta sama bahasa Arab. Caranya gimana? Bitakhiril mustalahatin, dengan mengakhirkan beberapa istilah yang rumit, udah diakhirkan dulu, atau kalau mau disebutkan jangan dibebankan untuk dihafal. Nah, ini metodenya penulis ya. Indal hajah, diakhirkan sampai kebutuhannya harus dijelaskan, maka harus dijelaskan. Intinya jangan dibebankan istilah-istilah tersebut. Wa taksiri amsilatin masyhuratin fi dinina, dan memperbanyak contoh-contoh yang masyhur di dalam agama kita. Misal dalam tasrif tadi, darosa yadrusu darsan. Kita coba cari fiil-fiil yang sekiranya maknanya itu masyhur dalam agama kita. Seperti nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun. Nanti sebutkan kepada mereka. Nih, kata nasir itu dari kata nasoro, yansuru, nasron, nasirun. Mereka akan, oh ternyata nama Nasir, nama Nasir nama yang ma'ruf di Indonesia. Oh, Nasir ternyata dari kata nasoro, artinya penolong. Terus habis Nasir, mansurun, mansur, sama kita tahu. Mungkin sebagian kita punya teman Pak Nasir, Pak Mansur. Nah, itu semua diambil dari kata yang sama. Ya, jadi dipilih, dan penulis sudah menyediakan beberapa fiil-fiil yang nanti agak familiar dalam istilah agama kita, supaya para pelajar tuh akhirnya kenal istilah-istilah ini dari akar katanya. Oh, ternyata kata ini berasal dari ini. Oh, ternyata kata ini berasal dari ini. Ini membuat mereka senang dalam belajar shorof. Ya, insyaallah. Kemudian wa amsilatin balagiyatin idza amkana. Juga diantara membuat kaum muslimin suka dengan bahasa Arab adalah memperbanyak contoh-contoh balagiyah kalau memang memungkinkan. Ya, contoh-contoh balagiyah tadi seperti di 4 contoh ayat dan hadis yang kami paparkan tadi di atas. Kemudian beliau mengatakan, karara Ustadzuna Abdurrahman Zahir. Ustadz Abdurrahman Zahir, gurunya penulis, salah satu gurunya penulis, sering mengulang-ulang perkataan tahbibut talibi ilal ilmi ahammu minal ilmi nafsihi. Membuat penuntut ilmu cinta dengan ilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Wa huwa mimman yuraghibuni fi ilmi lughati, kata penulis, dan beliau Ustaz Abdurrahman Zahir di antara orang-orang yang membuat aku cinta kepada bahasa Arab. Ya. Kemudian kata penulis, nas'alullaha rabbal arsyil azimi, kita minta kepada Allah Rabbnya arsy yang agung, an yaj'ala amalana wa amalakum ibtigha'a wajhi, untuk menjadikan amal kita dan amal kalian mengharapkan wajahnya, wa nafi'an lil muslimin, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Al-faqiru bi rahmatillah, ini mungkin di sini ada kekeliruan ya. Al-faqiru ila rahmatillah, harusnya pakai ila di sini. Yang sangat butuh terhadap rahmatnya Allah. Deni Lim Abu Mulaika rahimahullah, wa ghafarallahu lahu wa li masyaikhihi wa waffaqa abawaihi ila Islam. Semoga Allah rahmati beliau, Allah ampuni beliau, guru-guru beliau, dan Allah beri taufik kedua orang tuanya untuk masuk Islam. Ba'dal maghrib tanggal 28 Rabiul Awal 1446. Ini ditulis ba'dal maghrib. Nah, kita coba masuk ke ad-darsul awal, dars yang pertama. Dars yang pertama tentunya kita sudah masuk ke wazan tasrif. Ya. Kita sebut fiil ini as-sulasi. Fiil dari 3 huruf. Nah, nanti dikenalkan kepada mereka bahwasanya ini hafalannya nih yang di tengah. Fa'ala,
yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ya, dikenalkan pada fa'ala ini bentuk fi'il madin, kata kerja lampau. Yaf'ulu fi'il mudhari. Anak penulis katakan di sini kata kerja non lampau. Ya, karena ada makna sedang atau akan. Fa'lan isim masdar sumber makna. Fa'ilun isim fa'il kata subjek atau pelaku. Maf'ulun isim maf'ul kata objek atau korban. Uf'ul fi'il amr kata kerja perintah. La taf'ul jangan kata kerja larangan fi'ilun nahyin. Kemudian maf'alun ada dua di sini, yakni isim zaman isim makan kata tempat atau kata waktu. Kemudian mif'alun kata alat ismu alah. Ya, isim alat. Nah, ini dihafal, dibebankan hafalan ini pada para penuntut ilmunya tentunya. Kemudian dengan konsekuensi maknanya nanti harus tahu mereka yang mana ketika diubah ke kata lain, misal nasoro. Nasoro mana aslinya adalah nasron, pertolongan. Karena konsekuensinya dia adalah fi'il madi, berarti kata kerja lampau, berarti terjemahannya telah menolong. Yansuru kata kerja non lampau fi'il mudhari, berarti sedang atau akan menolong. Nasron sumber makna, berarti kita bisa terjemahkan dia pertolongan atau menolong. Nasirun kata benda subjek, berarti nasir yang menolong. Mansurun kata kerja objek, berarti yang ditolong. Unsur kata kerja perintah, berarti tolonglah. La tansur kata kerja larangan, berarti jangan tolong. Mansurun tempat atau waktu menolong. Minsurun alat, berarti alat menolong. Ya, nah ini dibebankan hafalan kepada para tulabnya dan dites dibanyakan latihan dengan fiil-fiil yang sudah disiapkan di bawah. Ya. Dan kaidah-kaidah yang diberikan oleh penulis di sini hanya kaidah-kaidah umum saja. Kaidah-kaidah yang besar. Adapun kaidah-kaidah kecil tidak disiarah dulu karena khawatir memperpanjang kitabnya ya. Seperti kaidah ini. Cara memasukkan hafalan fa'ala yaf'ulu ke fiil lain adalah fa mewakili huruf pertama dari fiil yang lain. Di contoh nasara berarti nun, ain mewakili shad, lam mewakili ra. Kemudian huruf-huruf selain fa'ala, di sini misal contoh fi'il mudhari ada yansuru. Huruf ya ini selain huruf fa'ala, berarti turunkan persis, jadi ya juga. Berarti yaf'ulu adalah yansuru. Pokoknya yang mewakili huruf asli hanya fa, ain, lam, nun, so, ro. Adapun selain huruf fa, ain, lam, turunkan persis. Kalau dia ada ya di sini, yaf'ulu berarti turunkan persis huruf ya, yansuru. Begitupun tinggal dikiaskan setelahnya. Kemudian di contoh yang lain adalah di kaidah yang lain yang kaidah besarnya adalah mengubah fiil mudhari ke fiil amr. Ya, jadi fiil amr yang ini itu diambil dari sini. Dan ini kaidah besar. Makanya kata penulis ini qaidatu taghyiri fi'li mudhari ila fi'li amrin wa nahyin ammatun likulil auzanit sarfiyati. Kaidah mengubah fi'il mudhari ke fi'il amr dan fi'il nahyi mencangkup berlaku umum kepada seluruh wazan sorof. Berarti enggak cuma ini, nanti sampai setelahnya wazan-wazan yang setelahnya juga caranya sama. Gimana caranya? Ambil fi'il mudhari, kemudian langkah selanjutnya hilangkan ya, berarti af'ulu. Kemudian langkah selanjutnya sukun, berarti jadi af'ul. Maka dia jadi af'ul. Karena tidak bisa dibaca dikasih alif, makanya di sini dikatakan ziyadah. Ini alif ini tambahan supaya bisa terbaca. Ya, kaidah besarnya hanya ini. Mudhari hilangkan ya sukun. Ini berlaku sampai seluruh fiil wazan-wazan yang lain nanti. Kemudian yang berlaku kepada kaidah yang umum tadi, mengubah fiil mudhari ke fiil nahyi. Caranya gimana? Ambil mudhari, ya-nya diganti ta, berarti taf'ulu. Kemudian disukun taf'ul. Kemudian dikasih la, berarti jadinya la taf'ul. Kaidah ini antara fiil mudhari menjadi fiil amr dan nahyi berlaku ammatun likulil auzanis sarfiyah. Berlaku di seluruh wazan-wazan sorof. Ya, dan di bawahnya itu dikasih beberapa fiil. Berarti hasola, tinggal antum tasrif. Kalau sudah hafal fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, berarti hasola yahsulu husulan hasilun maf'ulun dan seterusnya. Mahsulun ya dan seterusnya. Hasada berarti hasada yahsudu. Untuk masdar ini kadang-kadang tidak berbentuk fa'lan, tidak berbunyi fa'lan ya.
untuk masdar, khusus untuk masdar dia biasanya keluar dari asal, dan yang ini mesti lihat di kamus. Khusus bab yang sulasi saja. Nanti bab selain sulasi maka kembali ke bentuk asalnya. Nah, seperti ini. Khoroja. Maka kalau kita terapkan pada fa'ala yaf'ulu fa'lan, khoroja yakhruju khurujan, bentuknya agak berbeda. Kemudian kharijun makhrujun ukhruj la takhruj makhrujun makhrujun mikhrujun. Nah, namun tidak diberi arti di sini ya, tinggal dicari sendiri saja. Nah, tinggal dicari nanti fiil-fiil yang sekiranya masyhur dalam agama kita. Seperti ini, syakaro, bersyukur, berterima kasih. Coba kita tasrif. Syakaro sedang berterima kasih, yashkuru afan. Syakaro telah berterima kasih. Yashkuru sedang atau akan berterima kasih, syukron. Terima kasih, syakirun orang yang berterima kasih, maskurun orang yang diterima kasihkan. Uskur terima kasih, la taskur jangan terima kasih, maskarun maskarun miskarun tempat atau waktu berterima kasih, alat berterima kasih. Kemudian di dars yang kedua, di dars pertama tadi ada tulisan lagi di bawah. Idza hafiz talwaznal awal, kalau engkau telah menghafal wazan yang pertama, ya ini fa'ala yaf'ulu ini tadi dihafalkan, hafiz tabaqiyata asbahihi, maka engkau pasti hafal teman-temannya yang lain. Wa hakadza fi kulli darsi, dan begitu pun di seluruh dars nanti. Lihat. Dars yang kedua, si fa'ala yaf'ulu ini punya teman-teman yang lain. Ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Kalau antum sudah hafal ini 2 sampai 6, ini terhafal otomatis insyaallah. Ya, yang penting tahu ada sedikit perubahan di sini. Lihat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'ulun maf'ulun mif'ulun. Mereka sudah hafal nih, para tulab antum sudah hafal. Maka tinggal antum geser ke bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Kali ini pakai kasroh ainnya. Ya. Kemudian dicentang. Centang ini apa? Kata penulis, alamatu ini, tanda centang ini hiya hifdzuka fil waznil awal. Ini adalah hafalan antum di wazan yang pertama. Berarti kalau ketemu centang, langsung balik ke hafalan yang atas. Berarti fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, ini ada enggak centang nih? Ya. Berarti ada perubahan. Ini dibacanya if'il. Kenapa if'il? Kembali ke kaidah tadi. Fi'il amr, kata kerja perita, diambil dari mudhari. Tuh. Yaf'ilu, maka menjadinya if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun. Centang lagi berarti hafalan awal. If'alun. Kalau mereka sudah rada lancar mentasrif yang ini, ya, lancar ya, bukan hafal. Karena yang hafal sudah di awal. Yang kedua cuma ngelancarin doang. Langsung masuk ke bab 3. Bab 3 bentuknya fa'ala yaf'alu. Kali ini ainnya di fathah. Berarti konsekuensinya sama. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Konsekuensinya ke fi'il amr. If'al jadinya. La taf'al. Kemudian centang lagi. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Kalau mereka sudah mulai lancar, pindah ke bab 4. Fa'ilah yaf'alu. Ini sama berarti dengan yang atas. Centang. Fa'ilah yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al. La taf'al. Karena sama-sama fathah. Yaf'alu, if'al, la taf'al. Bab 5 dan bab 6 penulis tidak kasih dulu karena ada yang sedikit rumit pada bab 5. Dan adapun bab 6 tidak rumit, hanya saja fiilnya sangat jarang, hanya beberapa belas dalam seluruh kalam Arab. Ya, kemudian dikasih sedikit penjelasan. Sekali lagi penjelasan di sini adalah penjelasan yang umum. Ya, terus hanya memberitahu konsekuensinya. Kalau mudhari'nya yaf'ulu berarti fiil amr dan nahinya uf'ul la taf'ul. U. Kalau yaf'ilu, ini contohnya bab 2, berarti if'il la taf'il, bahkan sampai isim zaman isim makan maf'ilun. Berarti i gitu kan. Kemudian kalau bab 3 fi'il mudhari yang yaf'alu, maka konsekuensinya if'al la taf'al. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa ngapal nih? Bab 1 tuh fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu ya. Bab 2 itu fa'ila yaf'alu atau ini kan bentuknya agak mirip-mirip nih. Maka ada rumusnya. Rumusnya ini. Kaum fakih takkan cinta ujub diri. Nah, ini kan sekali ditutup kita langsung hafal nih perkataan ini. Kaum fakih takkan cinta ujub diri. Orang yang berilmu enggak akan suka sombong. Itu kan maknanya kan. Nah, kata kaum ini mewakili bab pertama. Gimana cara menerapkannya pada fiil-fiil ini? Perhatikan. Kaum ini dengan huruf vokal au. Nah, huruf vokal ini mewakili harokat ain pada fiil madi dan mudhari. Berarti kata au
A mewakili fa'ala, U yaf'ulu. Nah, berarti kaum adalah fa'ala yaf'ulu, AU. Yang kedua, bab keduanya faqih, AI. Ya, huruf vokalnya A dengan I. Berarti konsekuensinya fa'ala, I berarti yaf'ilu. Jadi huruf-huruf vokal ini mewakili harokat huruf ain pada fi'il madi dan mudhari. Nah, di sini ana sudah ringkaskan tuh. Kaum faqih takkan cinta ujub diri. A U A I A U I. Berarti AU fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Bab 3 AA fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu. Nah ya, rumus-rumus ini untuk misalnya kita dites. Apa bunyi bab 4? Apa bunyi bab 3? Mungkin kalau belum hafal tinggal diurutkan. Oh, bab 3 adalah kaum faqih takkan bab 3. Berarti AA. Oh, berarti fa'ala yaf'alu. Tasrifnya sama kayak hafalan antum yang di awal. Fa'ala yaf'alu, fa'lan fa'ilun maf'ulun. Kemudian konsekuensinya kalau dia yaf'alu berarti if'al la taf'al. Kemudian ada satu syarat lagi untuk yang terus kedua adalah gimana penerapan pada fiilnya. Misal kita dapat kata sobaro di sini. Ini sobaro dibacanya sobaro yasburu, sobaro yasbiru, atau sobaro yasbaru. Kan ada tiga konsekuensi sebagaimana kita lihat di sini. Ada 3 fa'ala, bisa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, kemana masuknya? Maka kaidahnya begini. Kalau ketemu huruf fa'ala, fi'il madi yang fa'ala, maka dia cuma punya 2 kemungkinan. Bisa masuk yaf'ulu atau yaf'ilu. Kecuali ain sama lamnya huruf izhar. Huruf izhar dalam tajwid. Huruf-huruf tenggorokan halq. Seperti a, kho, sama ha sama ha. Kalau huruf izhar antara ain sama lam, ada huruf izhar di ain sama lam, maka dia pasti masuk bab 3. Bukan pasti ya, sebenarnya mayoritas. Cuma untuk memudahkan kita katakan gitu aja. Ya. Seperti contoh kita lihat di sini, mana yang ada huruf izhar? Ini adalah huruf izhar tapi di depan enggak termasuk. Yang penting huruf ain dan lamnya, huruf kedua dan ketiganya. Misal contoh huruf roja'a. Roja'a ini masih salah satu yang dikecualikan. Fataha. Membuka. Fataha. Ha huruf izhar. Berarti antum jangan ragu. Jangan katakan dia fataha yaftuhu bab 1, bukan. Fataha yaftihu juga bukan. Dia adalah fataha yaftahu. Membuka. Fataha membuka, yaftahu sedang membuka, fataha telah membuka tadi. Fathan pembukaan, fatihun pembuka, maftuhun terbuka, berarti jadinya iftah karena konsekuensinya yaftahu berarti iftah. Bab 3 karena ada huruf izhar. Kemudian kalau fa'ila, nah di sini fa'ila ada 2. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ila sudah pasti yaf'alu, pede saja. Kenapa? Karena fa'ila yaf'ilu kecil kemungkinannya. Makanya kami tulis kecil di sini. Supaya antum tahu bahwasanya fa'ila yang mudhari'nya yaf'ilu kemungkinannya kecil. Nah, ini dijelaskan kepada para pemula. Kemudian fa'ula sudah pasti yaf'ulu. Nah, begitupun ini soal-soal yang tinggal dipaparkan kepada para pemula tersebut. Ya, cari fiil-fiil yang mungkin sekiranya familiar di istilah-istilah agama. Seperti kata adil. Yang dari kata ini, adalah tidak ada huruf izhar. Tebak dia di mana? Yaf'ulu atau yaf'ilu. Ternyata dia ya'dilu. Contoh yang anak kasih ini khusus untuk bab 2 sampai 6. Kemudian lanjut. Kita selesaikan. Ad-darsus salis, dars ke-3. Ini pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini biasanya agak susah. Karena mereka sudah terfokus sama ini, udah rada berat. Kemudian di sini juga agak susah. Biasanya bisa terpecah jadi 2 pertemuan untuk dars 3 ini. Berarti jadi totalnya 6 pertemuan nanti. Dars ketiga ini kita sebut atau penulis sebut dengan fiil ar-rubai, fiil 4 huruf. Sebenarnya kalau dalam kitab shorof enggak rubai. Seperti contoh ini, fa'ala, ini bukan fiil rubai, tapi sulasi, fiil 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Apa sih maksudnya 3 huruf tambah 1 gitu? Nah, ini dijelaskan sedikit saja kepada para pemula, jangan terlalu dalam. Nanti mereka pusing. Intinya dikasih tahu bahwasanya huruf yang 3 tambah 1 ini adalah bentuk wazan yang dia punya akar kata dari yang 3 huruf di sini. Beda dengan yang 4 huruf asli beneran. Nah, seperti fa'alala. Ini udah nggak ada akar katanya. Akar katanya sudah 4 huruf. Contoh kalau yang fa'ala 3 huruf ini.
Kita lihat di bawah ada kata allama, mengajar. Ini ada akar kata dari kata alima ya'lamu yang ada di bab 4 di sini. Jadi kalau ada 3 tambah 1 kayak gini, maksudnya adalah hurufnya punya akar kata dari yang 3 huruf, kemudian ditambahkan 1 untuk wazan yang ini. Nah, ini dalam kitab-kitab shorof disebut sulasi mazid. Kalau ini rubai, ini baru rubai. Jadi penulis disebut rubai sebenarnya cuma mencakup ini. Tapi secara sederhana kita katakan semuanya rubai. Karena semuanya 4 huruf. Fa, ala, fa, ain, lam, tasdid. Fa, alif, ain, lam, 4 huruf. Fa, ain, lam, ini yang paling aslinya 4 huruf. Hamzah, fa, ain, lam, 4 huruf. Makanya kata penulis di sini, kultur rubai. Aku mengatakan fi'il ini rubai, mutlakon, secara mutlak. Nggak dipisah, padahal harusnya dipisah ya. Ma'adukhuli ba'di sulasi mazidin, padahal masuk sebagiannya sulasi mazid ini nih. Dalam kitab-kitab shorof yang lain disebut sulasi mazid. Ya, anak katakan dia rubai, penulis katakan dia rubai padahal masuk sulasi mazid. Apa tujuannya? Taisiron litulab, untuk memudahkan para penuntut ilmu aja. Nutqan wa hifdzon, dalam rangka mengucapkan dan menghafalkannya. Kenapa dikumpulin kayak gini sementara di kitab lain terpisah? Lihat. Ini bunyinya sama. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'lala yufa'lilu. Jadi kalau dia ngapal satu ini, bebankan pada dia hafalan satu ini, ya, otomatis yang bawa ke hafal insyaallah. Walaupun masdar beda-beda di sini. Dan yang ini agak beda. Nih, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illa tufa'il, fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan agak beda. Mufa'ilun sama kayak di atas, mufa'ilun. Cuma ganti tasdid ke mat. Mufa'alun sama kayak di atas. Cuma ganti tasdid ke mat. Mufa'alun. Fa'il, fa'il. La tufa'il, la tufa'il. Begitupun yang bawah. Persis suaranya kayak yang di atas. Cuman masdar yang beda. Fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan mufa'lilun. Sama kayak mufa'ilun, sama kayak mufa'ilun. Mufa'lalun sama kayak mufa'alun, sama kayak mufa'alun. Fa'lil sama kayak fa'il, sama kayak fa'il. Ya, jadi ana mau bikin semua fiil-fiil tersebut sama kayak di sini. Hafal satu ke hafal yang lain. Hafal fa'ala yufa'ilu tafilan ke hafal yang lain. Walaupun sekali lagi anak katakan untuk dars yang ketiga ini agak sedikit sulit karena masdarnya beda-beda dan yang ini juga beda sedikit nih. Nah, kemudian karena beda sedikit anak pisah tabelnya. Ya. Nah, dijelaskan ini. Yuf'ilu fi'il mudhari yang tadi kita katakan kaidah membuat fi'il mudhari menjadi fi'il amr itu kaidah yang umum, berlaku ke semua. Cuman di khusus yang poin ini ada sedikit perbedaan. Kita lihat, yuf'ilu. Jadi kan fi'il mudhari hilangkan ya sukun, maka jadi af'il. Cuma tambahannya bukan alif sebagaimana di bab yang ini. Tadi kan alif semua nih. Uf'ul, if'il, if'il. Ini tambahannya adalah hamzah. Kenapa hamzah? Karena kalau kita pakai tambahan alif biasa jadinya if'il, nanti mirip sama yang ini. Ya, dan orang Arab membacanya af'il. Berarti ini hamzah yang ada di awal tadi nih. Af'ala. Berarti untuk dia fi'il amarnya af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Ya, ini dipisah dikit karena bunyinya sedikit beda, sedikit aja. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'lala yufa'lilu, af'ala yuf'ilu. Jadi malah disukun. Harusnya kalau kita ikutin bunyi yang di atas af'ala yu'af'ilu, tapi ternyata enggak. Nah, makanya bisa jadi di dars ini terpecah jadi 2 pertemuan. Tapi banyak di kelas kami yang malah tetap jadi 1 pertemuan insyaallah. Yang penting fokus ya dan amanah terhadap tugas yang diberikan. Kemudian ada kaidah besar lagi di sini. Lihat, kaidah menjadikan fi'il mudhari menjadi isim fa'il dan isim maf'ul. Fi'il mudhari menjadi isim fa'il dan isim maf'ul. Ini kaidah besar yang antum pahami sekali, diterapkan ke seluruh fiil selain yang 3 huruf. Jadi fiil ini 4 huruf atau fiil yang di halaman selanjutnya nanti caranya sama. Gimana caranya? Fiil mudhari menjadi isim fa'il dan isim maf'ul. Ambil mudhari yufa'ilu. Ganti mim dhammah. Ya-nya ganti mim dhammah. Yang mana mim dhammah ini penulis katakan khassatan fi ghairi sulasi. Ini khusus punya selain 3 huruf. Selain 3 huruf berarti 4 huruf dan fiil-fiil selanjutnya. Berarti jadi mufa'ilu. Ainnya harokat ain di kasroh, huruf sebelum terakhir. Kemudian ditambah tanwin. Udah jadilah isim fa'il. Kata benda subjek. Berarti jadinya yufa'ilu menjadi mufa'ilun. Kemudian dijadikan isim maf'ul, kata kerja objek, cuma digeser antara kasroh ke fathah.
mufa'alun, seperti itu. Ini kaidah berlaku ke seluruh fiil yang selain 3 huruf. Ya. Makanya kata penulis ini qaidatu taqyiri fi'il mudhari'in ila ismi fa'ilin wa maf'ul. Kaidah mengganti fi'il mudhari ke isim fa'il dan isim maf'ul ammatun, mencangkup seluruh li ghairi sulasi, selain yang 3 huruf. Nah, tapi ini ada yang berkurang tasrifnya nih. Ini perasaan panjang, ada maf'alun, maf'alun, mif'alun. Di sini enggak ada. Nah, kata penulis di sini ismu zamanin wa makanin, isim zaman dan isim makan ala wazni ismi fa'il. Ala wazni ismi fa'il, ala wazni ismi maf'ulin, di atas wazan isim maf'ul. Berarti bentuknya kayak gini, mufa'alun. Fi ghairi sulasi, dan ini hanya khusus untuk selain 3 huruf. Wala yujadu ismu alatin fiha, dan enggak ada isim alat. Mif'alunnya enggak ada untuk kelompok selain yang kau kita akan cinta ujub diri ini. Berarti kalau mau kita lengkapkan fa'ala yufa'ilu tafilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'ilu mufa'alun mufa'alun. Ya, kita enggak sebutkan nih karena sama aja udah. Yang penting tahu aja bahwasanya mufa'alun ini punya 3 makna. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Nah, kemudian ada fiil-fiil yang sudah kami siapkan untuk dilatihankan ya di dars atau untuk jadikan PR. Kita masuk ke bab atau dars ke-5, dars ke-4 dan dars ke-5. Ini dars-dars terakhir. Dars ke-4 penulis katakan dia at-ta'i, fiil yang ada taknya. Nah, sebenarnya ini sekali lagi tidak seperti yang berlaku pada kitab-kitab sharaf lainnya. Nah, kalau ini disebut sulasi juga nih. Si tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala, dia disebutnya sulasi mazid, rubai mazid. 3 huruf tambahan, 3 huruf tambahan, 4 huruf tambahan 1. 3 tambah 2, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Ya, tadi maksudnya ya, tafa'ala ini masih ada dasar kata dari yang 3 huruf. Tafa'ala masih ada dasar kata dari yang 3 huruf. Tafa'lala masih ada dasar kata dari yang 4 huruf tadi fa'lala. Nah, untuk memudahkan kita kumpulkan saja. Kemudian kita ganti namanya jadi fiil at-ta'i, fiil yang ada taknya. Nah, karena ciri khas dia adalah ada tak pada fiil madinya. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Bunyinya sama semua. Antum hafal satu, kehafal seluruhnya. Berarti tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'lala ya tafa'lalu. Tafa'ulan, tafa'ulan, tafa'lulan, sama bentuknya. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'lilun. Cuma beda akarnya doang. Sisanya sama. Mutafa'alun, mutafa'alun, mutafa'lalun. Tafa'alla tatafa'al, tafa'alla tatafa'al, tafa'lal la tatafa'lal. Kan hafal yang ini otomatis udah ke hafal yang bawah. Ya, makin kesini makin gampang. Dars ke-4 dan dars 5 makin gampang. Nah, kemudian tinggal di latihankan saja. Kaidah-kaidahnya masih sama. Isim maf'ul dari isim fa'il mutafa'ilun diambil dari fi'il mudhari. Jadikan mim kasroh sebelum terakhir. Yatafa'alu berarti mutafa'ilun. Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Yatafa'alu hilangkan ya sukun tafa'al. Ya, kaidahnya masih sama. Mudhari ke amr, mudhari ke nahi, mudhari ke isim fa'il, mudhari ke isim maf'ul ada di halaman sebelumnya. Dars yang terakhir, nah ini sama juga. Dalam kitab-kitab lain ini masih disebut sulasi mazid. 3 huruf tambahan, sulasi mazid, 3 huruf tambahan, 2 huruf. Yang ini malah sulasi mazid juga, tapi tambahannya 3 huruf. Ya, kita ganti namanya karena ada kaidah yang sama di antara mereka walaupun hurufnya beda-beda. Lihat di sini. Penulis katakan dars ke-5 al-alifi, fiil yang ada alifnya. Nah, ifta'ala yaftailu iftialan, infa'ala yanfailu infialan. Yang ini agak banyak sampai 6 huruf, tapi kaidahnya sama. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Nah, coba direnungi itu. Suaranya sama. Kita habiskan. Muftailun mufta'alun, munfa'ilun munfa'alun, mustaf'ilun mustaf'ilun. Sama bentuknya. Mim dhammah kasroh. Mim dhammah kasroh. Hanya akar katanya saja. Yang penting diingat nih akar katanya gini. Sampai belakang akar katanya nggak berubah. Kemudian fi'il amr ifta'il la tafta'il fil nahi. Infa'il la tanfa'il. Istaf'il la tastaf'il, bunyinya sama. Kita sebut dia fi'il al-alifi, al-af'alul alifiyatu, fi'il yang ada alifnya. Ya, kaidahnya masih sama. Fi'il amr, fi'il mudhari jadi fi'il amr,
hilangkan ya sukun, tambahin huruf supaya bisa terbaca istafil. Fi'il nahi ya-nya ganti ta, kasih la sukun, la tastafil. Fi'il mudhari ke isim fa'il sama, tinggal ya ganti mim kasroh sebelum terakhir, tanwin mustafilun. Isim maf'ul tinggal geser ke atas mustaf'alun. Ya, intinya berarti cuma 5 kali ngapal ya ikhwah. Untuk sorof, untuk antum kuasai. Tapi dengan taksim yang seperti ini antum cuma mungkin kita katakan 4 kali ngapal. Jadi yang dihafal pertama ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'ulun taf'ul maf'ulun maf'ulun maf'ulun. Kemudian karena ini hafalannya sedikit, ajarkan mereka konsekuensi maknanya. Yang di sini. Isim fa'il, fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya. Kemudian kalau sudah hafal itu otomatis terhafal teman-temannya. Yang penting dipahamkan saja ini dan juga ini. Itu hafalan pertama. Hafalan kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il, otomatis terhafal teman-temannya. Fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu af'ala yuf'ilu. Ya, walaupun ini mungkin agak susah nih, bisa jadi 2 pertemuan. Kemudian hafalan yang ketiga, berarti yang ini. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Terhafal juga otomatis teman-temannya. Tinggal ganti tasdid ke mat. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Tinggal ganti juga yang 4 huruf tafa'lala bentuknya. Udah hafal kan? Tafa'lala yatafa'alu tafa'alulan mutafa'ilun mutafa'alan tafa'alala tatafa'al. Kemudian ini fiil-fiil yang anak kasih contoh di atas. Begitupun ini hafalan terakhir. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'ila tafta'il. Kalau sudah hafal ini otomatis terhafal teman-temannya. Jadi cuman 4 kali ngafal. Terhafal seluruh wazan inti dari ilmu tasrif atau ilmu sorof. Nah ini latihan-latihannya. Jadi wazan dalam ilmu sorof itu kan yang ada sekitar 20 sekian. Di dalam kitab ini hanya dikasih 16. 16 ini inti ya, sudah pokoknya yang sering keluar. 16 itu enggak berarti wah ngapal 16 kali nih. Enggak seperti itu. Hafalnya cuma 4 kali. Nah ini khulasohnya. Ini ringkasannya dari seluruh wazan tersebut. Ini kelompok pertama, kelompok sulasi. Kelompok kedua, rubai menurut kitab ini ya, menurut penulis. Kemudian kelompok ketiga, at-ta'i, fi'il yang ada ta'nya. Kelompok yang keempat, al-alifi. Ya. Nanti ada sisa wazan-wazan fi'il lain yang belum dimasukkan penulis. Ini mirip sama kayak gini juga. Misalnya, if'aw'ala. Berarti, if'aw'ala yaf'awilu if'i'alan muf'awilun wadaka muf'awalun if'aw'illa taf'awil dan seterusnya. If'anla la yaf'anilu. Jadi bunyinya sama kayak ini. Berarti fi'il yang alif ini ada banyak. Masih ada sekitar 6 kalau saya tidak salah. Ya, tapi caranya sama dan jarang dalam kalam Arab. Udah, insyaallah kalau sudah paham ini, para tulab akan merasa dia, oh, gua sudah paham ilmu sorof nih. Kayaknya untuk mundur tuh sayang. Tinggal kalau metode yang diajarkan penulis, biasanya kalau habis kitab ini masuk ke kitab Durusul Lughatil Arabiyyah milik Syekh Fa Abdurrahim, kemudian kitab Muyassar fi ilmin nahwi punya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah, kemudian langsung praktekkan baca kitab. Nanti kalau ketemu fiil-fiil yang mungkin aneh seperti fiil mudha'af belum ada di kitab ini, pokoknya fiil-fiil yang ada huruf-huruf illah deh, huruf-huruf penyakitnya, ya, maka tinggal dibahas di kitab. Jangan dibahas di sorof. Yang penting mereka sudah sampai kitab dulu. Kalau para tulab sudah sampai ke kitab, walaupun nggak bisa ngomong bahasa Arab, ya itu sudah jadi pendorong mereka untuk belajar, untuk istiqomah. Beda dengan metode yang mengajar bahasa Arab kepada mubtadiin dengan metode hiwar, bicara. Ana dapati kebanyakan mundur. Kenapa? Karena hiwar ini mereka nggak bisa terlalu praktekkan. Mau praktekin ke siapa mereka? Mereka bukan santri. Jadi akhirnya belajar udah sepekan sekali, nggak dipraktekkan, ya, dan dapat beban mufrodat. Akhirnya mundur. Beda kalau arah kita kepada baca kitab. Kalau para tulab, mubtadiin, orang awam diarahkan kepada baca kitab, maka susah-susahnya menuntut ilmu, ngapal dan sebagainya, itu tertutup dengan nikmatnya ketika mereka nanti baca gundur. Jadi ada nikmat yang nutup susahnya. Kalau hiwar belum ada nikmatnya. Mereka bicara-bicara, nggak ada nikmat pada bicara. Ya, itu pun kalau bicara. Ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang awam dan tidak mendapati teman ngobrol, makanya tidak diterapkan ilmu tersebut. Kemudian khotimah di sini kata penulis, ada Fathul Latif, ini kitab Fathul Latif al-Aisari Tasarif, diberi sebagai judul kitab.
tamaman, selesai, biaunillahi, dengan pertolongan Allah. Wa nashkuruhu hamdan wa sanaan, kami bersyukur kepada Allah hamdan wa sanaan, seraya memuji dan menyanjungnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat dan salam, salawat Allah atas Nabi kita Muhammad dan atas pengikutnya, sahabatnya seluruhnya. Akhirul Sulail al-awwal. Kitab ini selesai ditulis di akhir malam, sepertiga malam yang pertama. Berarti dari maghrib sampai sekitar jam 10-an. Ya, pada tanggal yang sama Dinilim Abu Mulaika rahimahullah. Semoga Allah jadikan kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan juga terutama bermanfaat bagi penulisnya rahimahullah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.